Persija Jakarta kembali mengirim sinyal kuat ke seluruh tim Super League. Macan Kemayoran bukan hanya kembali berlatih dengan energi penuh usai jeda kompetisi, tetapi juga sedang melaju kencang di papan atas klasemen. 6 kemenangan beruntun, dukungan penuh dari Gubernur Jakarta, hingga rumor panas perombakan skuad lewat incaran gelandang Brasil Rodrigo Bassani, semuanya menguatkan sinyal ambisi besar tim ibu kota. Dari persaingan sengit menuju juara, sampai manuver transfer yang bisa mengubah wajah tim di paruh musim. Lalu, seberapa siap Persija menjaga momentum dan mewujudkan ambisi juara musim ini? Kick Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Di bawah langit mendung Bojongsari, Persija Jakarta kembali memulai langkah awal setelah rehat hampir 2 pekan dari aktivitas kompetisi. Jumat sore, 12 Desember 2025, Persija Training Ground kembali dipenuhi suara khas lapangan latihan, mulai dari tawa ringan, obrolan antar pemain, hingga teriakan instruksi yang menandai dimulainya persiapan baru Macan Kemayoran. Para pemain datang dengan kondisi yang terlihat segar dan penuh energi. Meski mendapat jatah libur selama 14 hari, kebugaran mereka tetap terjaga berkat program latihan individual yang disusun rapi oleh tim pelatih. Sentuhan bola, tempo gerak, hingga intensitas latihan menunjukkan bahwa jeda panjang tak membuat ritme permainan mereka hilang. Namun, latihan perdana ini belum diikuti oleh seluruh anggota skuad. 2 pemain muda andalan, Raihan Hanan dan Doni Tri Pamungkas, belum bergabung karena tengah menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2025. Kehadiran mereka tentu dirindukan, tetapi manajemen dan tim pelatih memberi dukungan penuh atas kontribusi keduanya untuk Merah Putih. Di sisi lain, Hanif Syahbandi dan Gustavo Almeida masih harus menjalani program pemulihan bersama tim medis. Keduanya masih berkutat dengan cedera yang diderita dalam beberapa pekan terakhir. Meski belum bisa mengikuti latihan penuh, progres pemulihan keduanya terus menunjukkan perkembangan positif. Tim medis memilih pendekatan hati-hati agar mereka bisa kembali dalam kondisi terbaik tanpa resiko kambuh. Persija kini mulai memusatkan perhatian ke laga terdekat melawan Semen Padang pada 22 Desember 2025. Laga ini menjadi penting, terlebih Macan Kemayoran sedang berada dalam tren sangat positif. 6 kemenangan beruntun atas Persebaya, Madura United, PSBS, Arema FC, Persik, dan PSIM menjadi bukti konsistensi performa tim. Dengan suasana tim yang solid, kepercayaan diri tinggi, dan momentum yang terus terjaga, Persija berharap dapat melanjutkan rentetan hasil positif sekaligus menutup tahun 2025 dengan kemenangan. Sebuah hadiah spesial untuk para Jakmania yang setia mendukung di setiap langkah. Persija Jakarta kembali menjadi sorotan utama di Super League 2025-2026. Hingga pekan ke-13, Macan Kemayoran menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 29 poin dari 13 pertandingan. Tim asuhan Mauricio Souza hanya terpaut 4 angka dari pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda yang mengoleksi 33 poin. Catatan tersebut menegaskan Persija sebagai salah satu kandidat terkuat dalam perburuan gelar juara musim ini. Konsistensi permainan dan efektivitas lini serang membuat Persija terus menempel ketat papan atas. Dari 13 laga yang telah dijalani, Persija mencatat 9 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Statistik ini menunjukkan stabilitas performa, terutama dalam laga-laga krusial yang berpengaruh langsung terhadap persaingan klasemen. Tak hanya itu, dukungan The Jakmania juga menjadi faktor penting, dengan rekor kehadiran penonton di beberapa laga kandang yang semakin memperkuat atmosfer tim. Persaingan Super League musim ini memang sangat ketat. Selain Borneo FC, tim-tim seperti PSIM Yogyakarta dan Persib Bandung terus memberi tekanan. Bahkan Persib kini menguntit di peringkat ketiga dengan 28 poin dan masih menyimpan 1 pertandingan tunda. Performa positif Persija turut mendapat perhatian Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Ia secara terbuka menyampaikan harapannya agar Persija mampu menjadi juara Super League 2025-2026.
Dukungan tersebut bukan sekadar simbolis, mengingat Pemprov DKI juga memberi akses prioritas penggunaan Jakarta International Stadium bagi Persija. Dalam sebuah acara di CIAS, Pramono mengungkapkan kebanggaannya atas tren 5 kemenangan beruntun Persija. Namun di balik itu, ia juga menyampaikan kekhawatiran karena posisi Persija belum aman di puncak klasemen. Bahkan ia secara khusus meminta Bambang Pamungkas selaku Direktur Olahraga Persija untuk membantu mewujudkan mimpinya, melihat Macan Kemayoran kembali menjadi juara. Persija Jakarta dikabarkan tengah bersiap melakukan manuver di bursa transfer paruh musim, dengan menargetkan 1 pemain asing baru. Rumor ini mencuat setelah akun Transfermarkt mengaitkan Macan Kemayoran dengan gelandang serang asal Brasil Rodrigo Bassani yang saat ini memperkuat Bucheon FC di K-League 2. Situasi ini menarik karena Persija sejatinya sudah menggunakan kuota maksimal 11 pemain asing. 10 diantaranya berasal dari Brasil, sementara 1 slot lainnya ditempati Rio Matsumura yang masih menjalani pemulihan cedera. Dari deretan pemain asing tersebut, 1 nama mulai menjadi sorotan, yakni Gustavo Franca. Gelandang bernomor punggung 10 itu dinilai belum menunjukkan performa konsisten. Dari 12 penampilan bersama Persija, Gustavo hanya mencatat 1 gol dan 1 assist, yang semuanya terjadi di awal musim. Dalam 2 laga terakhir, ia bahkan hanya tampil selama total 7 menit. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Mauricio Souza siap melepas Gustavo Franca pada paruh musim. Nama Rodrigo Bassani pun mencuat sebagai kandidat pengganti. Pemain berusia 28 tahun itu tampil impresif bersama Bucheon FC dengan catatan 28 gol dan 15 assist dari 79 laga, serta berperan penting membawa timnya promosi ke K-League 1. Dari sisi peluang, transfer ini tak mudah. Bassani masih terikat kontrak hingga Desember 2026 dan merupakan pemain kunci Bucheon FC. Namun Persija dikenal berani menebus pemain yang masih memiliki kontrak aktif atau setidaknya mencoba skema peminjaman dengan opsi permanen. Rumor makin panas setelah unggahan Bassani di Instagram ramai diserbu jakmania, ditambah sinyal ketertarikan agen ternama Gabriel Budi yang disebut mulai mengikuti sang pemain. Di sisi lain, unggahan emosional Gustavo Franca tentang Indonesia juga memicu spekulasi bahwa masa depannya di Persija tengah berada di persimpangan. Hingga kini, Persija maupun Mauricio Souza belum memberikan pernyataan resmi. Namun satu hal jelas, jika Rodrigo Bassani benar-benar datang, maka 1 pemain asing harus dikorbankan, dan Gustavo Franca menjadi kandidat terkuat. Bursa transfer paruh musim pun dipastikan bakal panas bagi Macan Kemayoran. Menurut lo, dengan tren 6 kemenangan beruntun Persija Jakarta, dukungan penuh dari Gubernur Jakarta serta rumor incaran gelandang Brasil Rodrigo Bassani, apakah Macan Kemayoran benar-benar siap menjaga momentum dan menuntaskan ambisi juara Super League musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.